Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan inovasi dan solusi dari EPP Sinarmas dan pentingnya memilih packaging yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah sudah? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah mengapa packaging yang sustainable sangat penting. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan bahwa situasi plastik sudah memasuki tahap krisis. Ya, dari data World Bank dan beberapa sources yang kita dapat, ada sekitar 3,4 miliar ton sampah plastik di seluruh dunia pada tahun 2050. Dan 29 juta ton plastik akan mengalir ke laut setiap tahunnya pada tahun 2040. Dan akan ada 460 juta ton plastik waste pada tahun 2030. Ini adalah skenario jika kita tidak melakukan apa-apa. Oke, nah di slide berikutnya kita akan menjelaskan secara general bahwa total sampah plastik akan meningkat dari total 260 juta ton ke 460 juta ton di tahun 2030. Dan diprediksikan 2050 akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di laut. Ini adalah masalah yang sangat serius ya Bapak Ibu. Dan kita harus bergerak cepat. Berbagai bahaya plastik sudah kita ketahui, bahwa plastik akan sangat susah terdegradasi di alam. Dan beberapa case dan penelitian mengatakan bahwa plastik dapat baru bisa terdegradasi lebih dari 400 tahun. Tapi mungkin Bapak Ibu pasti bertanya, plastik bisa di-recycle bukan? Dalam penelitian yang mencengangkan adalah hanya ada 9% dari total plastik di seluruh dunia yang telah di-recycle. 12% dibakar menjadi sumber energi, dan sisanya diakumulasi di landfill ya Bapak Ibu. Jadi masalah plastik sudah sangat nyata. Kemudian kita akan melihat data dari Global Disposable Cups. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk diskusi lebih lanjut tentang Global Disposable Cups atau yang biasa kita sebut gelas sekali pakai. Total 750 miliar disposable cups diproduksi setiap tahunnya. Ini adalah data 2018. 57% adalah berbahan plastik. Sisanya adalah paper cup. Dan jika dihitung-hitung, sekitar 130 miliar paper cup akan diproduksi setiap tahunnya. Dan ternyata hanya 1% dari total paper cup yang didaur ulang setiap tahunnya. Mengapa begitu? Nah, jika Bapak Ibu ke Starbucks atau ke coffee shop atau makan makanan fast food nih plus minuman soft drink, Bapak Ibu bisa cek paper cup-nya. Nah, bagian dalamnya akan ada sedikit lapisan plastik yang menahan air dan juga moisture. Nah, plastik tersebutlah yang mengakibatkan paper cup sangat susah didaur ulang dan juga tidak bisa terdegradasi dengan sempurna. Itu karena cara pemisahannya itu harus memakai chemical atau enggak cara yang tertentu. Jadi tidak bisa terpisahkan dengan gampang. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat kalau dibayangkan nih 320 miliar paper cup ya, setelah dihitung-hitung, itu sama dengan 33 kali round trip dari bumi ke bulan. Ya, round trip ya, itu bukan sekali jalan loh. Jadi bayangkan betapa banyaknya paper cup yang diproduksi setahun dan hanya 1% yang didaur ulang. Jadi setelah mengetahui bahayanya plastik dan juga paper cup, maka dari EPP Sinarmas mulai melakukan research apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan sesuatu bagi dunia, mengurangi sampah, dan juga memberikan pilihan untuk konsumen dalam memilih produk yang lebih baik. Nah, di slide berikutnya, setelah research, kita mendapatkan kesimpulan nih bahwa
agar produk itu dapat dikatakan ramah lingkungan dan juga menggantikan plastik adalah produk tersebut harus bisa didaur ulang, recyclable, terurai dengan alami atau biodegradable, dan juga yang paling penting adalah dapat dikompos atau compostable. Nah, berdasarkan ketiga faktor inilah kita mulai melakukan research produk untuk menggantikan paper cup dengan lapisan plastik tersebut. Oke, di slide berikutnya kita juga sudah dari PP Sinarmas sebenarnya sudah melakukan penelitian dengan berbagai bahan dan chemical. Nah, dan kita pernah juga mencoba memakai bioplastik yang biasanya dari bahan ampas jagung dan tebu. Apakah lebih baik? Ternyata tidak juga ya, karena secara komparasi lingkungan, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, bioplastik masih ada kekurangannya. Jadi seperti recyclability-nya dan end of life-nya. Jadi bioplastik itu yang kita tahu adalah bahan yang tidak bisa di-recycle. Nah, maka di slide berikutnya, EPP memulai perjalanan yang sangat panjang. Dari tahun 2015, kita sudah memulai perjalanan mendapatkan solusi terbaik untuk lingkungan, yaitu produk kita bisa dipakai untuk menahan air dan minyak dengan konsep dapat didaur ulang, biodegradable, dan compostable. Di mana produk tersebut juga harus memenuhi kebutuhan customer yang mana harus bisa jalan di paper cup mesin yang ada sekarang. Customer tidak perlu menambah capex dan juga mempunyai kualitas setara dengan produk yang ada sekarang ini. Dan akhirnya kami mulai develop pada tahun 2015 dengan menggunakan namanya Aqueous Dispersion Technology. Dan kami pertama kali trial di Inggris dengan brand Vupac Bio Natura. Kemudian di tahun 2017 kami mendapatkan awards dari EcoPack Challenge di Inggris juga. Di tahun-tahun berikutnya kami memenangkan beberapa awards lagi, di mana membuktikan bahwa produk ini dapat menggantikan paper cup dengan plastik dan mengubah status quo tersebut di beberapa tahun ke depan. Dan akhirnya di tahun 2019 kami mengfinalkan formulasi aqueous dispersion coating yang telah dipasarkan sampai saat ini. Oke, di slide berikutnya. Oke, kita bisa melihat beberapa fitur ya unggulan dari kertas Vupac Bio Natura. Ada 4. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya di presentasi ini. Next slide. Oke, yang pertama adalah Vupac Bio Natura adalah kertas yang proses produksinya menggunakan bahan tanpa plastik. Itu yang paling utama ya. Dan dapat didaur ulang dan juga bisa di-repulp. Nah, dalam dunia produksi kertas, kami mengerti artinya recycle itu sangat penting. Hampir 60-70% dari kertas di dunia itu telah didaur ulang. Dan itu dengan angka kalau di dunia, kalau misalnya untuk di negara-negara maju, itu angkanya bisa lebih tinggi lagi. Dan juga kita paham bahan kertas ini fiber dapat didaur ulang sebanyak 5-7 kali, yang mana akan memberikan benefit lingkungan, seperti mengurangi sampah dan penebangan pohon. Dan juga dibandingkan dengan produk bioplastik lainnya, seperti di gambar ini, bisa dilihat ya, Bapak Ibu, kalau hasil daur ulang, Bio Natura putih bersih, sedangkan yang lainnya masih ada residu dari plastik yang tidak memungkinkan didaur ulang di sistem mesin kertas. Oke, di slide berikutnya adalah bukti bahwa Vupac Bio Natura benar-benar bisa didaur ulang dengan sertifikasi yang kita terima dari Institut Cyclos HTP. Oke, di slide berikutnya bisa dilihat proses apa saja yang dilakukan oleh Institut Cyclos HTP untuk testing recyclability dari produk Vupac Bio Natura. Jadi setelah 15 menit diintegrasi, Bapak Ibu bisa dilihat sudah putih bersih lagi.
Untuk kedua, di slide berikutnya adalah food pack by Natura dapat terkompos, baik di industrial compostable facility maupun di rumah. Untuk melewati proses sertifikasi ini sangat susah Bapak Ibu. Jadi produk ini harus bisa lewat berbagai macam tes, dan yang paling susah adalah food pack by Natura harus bisa terdegradasi dalam waktu 12 minggu di dalam industrial compostable facility, dan juga 6 bulan untuk home compostable. Oke, slide berikutnya bisa dilihat ya, Bapak Ibu, proses industrial compostable proses, di mana kertas yang sudah dipakai dapat dikirimkan ke fasilitas industrial komposter dan diproses di sana. Dan di dalam fasilitas tersebut, produk tersebut dites dengan temperatur yang tinggi dan dengan kelembapan yang sudah terkontrol. Nah, terbukti dari gambar di slide bahwa kertas food pack by Natura itu bisa disintegrasi dalam waktu 12 minggu dan melewati tes tersebut. Oke, slide berikutnya. Oke, ini adalah proses home compostable-nya. Jadi yang mana lebih susah lagi karena dibandingkan industrial compostable, karena testing dilakukan di temperatur normal dan dengan humidity ruangan. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Dan dalam waktu 24 minggu, by Natura bisa hilang completely di tanah yang sudah dikondisikan di rumah. Oke. Nah, yang ketiga untuk slide berikutnya. Nah, kita bisa memberikan added value lagi ya dengan tambahan kepada konsumen bahwa food pack by Natura dapat microwavable dan ovenable. Jadi kemasan makanan food pack by Natura ini jika dimasukkan ke dalam microwave dan oven tidak akan mengeluarkan zat-zat yang membahayakan tubuh. Ini sudah dibuktikan dengan melewati testing BFR 36.2 dari regulasi Jerman. Kami sudah mencoba tes produk dengan 180 derajat Celcius ya. Jadi selama 30 menit, kemasan walaupun ada kelihatan sedikit menguning karena kertas memang tidak ada treatment anti panas, tapi makanan tidak ada bau menyengat. Oke, nah yang keempat dan adalah slide terakhir saya adalah food pack by Natura sudah mendapatkan berbagai penghargaan, sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari dunia untuk kemampuan produk dalam memberikan nilai lebih dalam dunia kemasan dan memberikan terobosan yang dapat mengurangi plastic waste. Oke, so ini adalah dari presentasi saya. Saya berharap ke depannya dari APP akan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam kemasan untuk makanan dan minuman, dan juga menjadi salah satu alternatif yang bisa menggantikan single-use plastik. Terima kasih.